Nah, ini bagian kedua ya, lanjutannya yang tadi. Jadi selama kita latihan asana atau postur fisik yoga, kata Iyengar nih ya, kita diharuskan untuk mengaktifkan badan. Jadi otot-otot, sendi itu kita bikin aktif dan bekerja gitu ya. Pokoknya nggak ada yang nganggur gitu lah ya. Tapi di saat bersamaan, otak itu harus pasif. Alert, alert itu maksudnya ya masih terjaga, and watchful. Maksudnya watchful mungkin mengamati gitu aja ya. Jadi otak itu pasif, lebih banyak mengamati, tapi badan kita itu lebih aktif ya, lebih banyak bergerak gitu. Jadi kenapa alasannya seperti itu? Nah, dia bilang to see your own mistakes, do your practice without brain. Jadi maksudnya di sini mungkin adalah agar kita bisa mendapat progres gitu ya dalam latihan yoga kita itu, kita jangan mengikutkan atau melibatkan ego yang itu apa ya, mungkin diwakili dari kecerdasan intelijensi atau kecerdasan apa ya, otak kita gitu ya. Kenapa bilang begitu? Mungkin ya karena sepanjang kita melibatkan ego dalam berlatih itu biasanya ujungnya nggak benar gitu ya. Jadi itulah kenapa mungkin kita harus lebih banyak mendengarkan tubuh gitu kan. Orang-orang guru-guru yoga kan sering bilang listen to your body gitu kan. Nah mungkin karena itu jadi gunakan lebih banyak badanmu daripada otakmu gitu pada saat latihan ya. Nah kemudian selanjutnya adalah poin selanjutnya adalah always breathe through your nose except in sit kari and sitali. Jadi dalam hampir semua teknik pernapasan yoga itu pakainya hidung ya guys. Jadi kalaupun ada pernapasan yang pakai mulut itu memang ada dua, yaitu sitkari dan sitali. Itu semuanya pakai mulut ya. Tetapi itu sangat jarang dipakai ya. Biasanya dalam apa ya, kesempatan-kesempatan tertentu aja deh. Jadi biasanya yang lebih sering itu adalah kita pernapasannya pakai kedua lubang hidung gitu ya. Kemudian poin berikutnya adalah breathe while coming into and staging in an asana, never hold your breath. Jadi pada saat kita melakukan asana apapun itu jangan menahan napas. Jadi selalu bikin napas kamu mengalir, inhale dan exhale-nya itu terjaga ya, ritmis gitu. Jangan sampai tersengal-sengal, apalagi lupa untuk napas. Jadi kamu agak nggak connect gitu ya. Udah lupa sama napas itu berarti ya jangan sering-sering gitu ya. Jangan sering-sering lupanya gitu. Karena napas itu adalah inti dari yoga gitu ya. Kalau kamu udah lupa napas itu berarti udah lebih ke sirkus doang gitu. Nah, kemudian always end your practice with savasana. Jadi selalu ikut savasana ya buat orang-orang yang mungkin savasana gak ada gunanya gitu. Ada gunanya gitu ya. Jadi habis kamu latihan asana yang berat gitu ya, jangan lupa untuk merilekskan pikiran badan kamu lagi dalam savasana yang proper ya. Yang proper itu setidaknya 10 sampai 15 menit savasana ya. Ya tapi kalau mungkin di gym kadang ya mungkin berapa menit ya, nggak ada 5 menit mungkin. Ya tapi nggak masalah, yang penting ada savasana dulu lah itu ya, jangan di skip, jangan skip savasana itu ya pesan aku. Kemudian night practice can bring a feeling of oneness of the right practice can bring oneness of mind, body and soul. Jadi kalau kamu latihan yoganya itu benar ya, itu bisa memberikan apa ya, sensasi menyatunya tadi ya, mind, body and soul. Jadi pikiran, jiwa sama badan fisik kamu itu menjadi satu gitu. Itulah kenapa orang merasa lebih ya zen aja. Itu namanya zen gitu. Jadi lebih enak gitu, lebih nyaman gitu, lebih kalem jadinya. Karena tidak ada pertentangan gitu ya. Jadi semuanya harmonis, tidak ada yang saling bertentangan atau saling berlawanan gitu ya. Jadi enak di badan. Kemudian mastery of asana shows from ease and comfort and grace. Jadi ini kriteria seseorang bisa menguasai sebuah asana atau postur fisik itu apa sih? Kita bisa lihat dari mudah tidaknya dia melakukan asana tersebut. Jadi ease itu adalah tingkat apa ya, kemudahan melakukan sebuah gerakan. Kemudian comfort, apakah dia merasa nyaman atau enggak pada saat posisi tersebut, di pose tersebut misalnya ya. Misalnya nyaman itu ya apa, rasa sakit atau ngilu atau apapun itu relatif tidak mengganggu gitu ya. Kalau sama sekali nggak ada nggak mungkin sih. Tapi at least kamu bisa sedikit apa ya, nggak sampai terlalu berlebihan, tidak sampai membuat kamu cedera, tidak sampai membuat kamu menangis ya. Menangis, maksudnya menangis yang sampai tersiksa banget gitu ya, gitu. Kemudian and grace, maksudnya grace itu ya kamu melakukannya dengan anggun, indah, ada elegannya gitu. Jadi tidak asal gubrak-gubrak atau gerusa-gerusu atau terburu-buru dan asal sembarangan, itu nggak kayak gitu. Jadi kamu yoga pun harus yang cantik biar enak dilihat ya. Demikian juga yang melakukan pun jadi enak gitu. Jadi dilihat enak, dirasakan juga enak gitu. And then yang terakhir adalah saat kita berlatih ya, seorang yogi atau orang yang yoga itu harusnya looks in himself. Jadi lebih banyak melihat dirinya sendiri. Jadi kalau kamu yoga jangan noleh-noleh ke kanan kiri, jangan lebih banyak lihat teman kamu, tapi kamu harus merasakan, lebih banyak merasakan badan kamu sendiri itu gimana pada saat kamu melakukan sebuah pose gitu. Jadi sibukkan kamu dengan diri sendiri, jangan malah kebanyakan membandingkan dengan badan orang lain. Nah itu banyak mungkin pemula yang mungkin masih kalau menurut aku ya memang adalah sebuah naluri gitu ya bagi manusia untuk membandingkan. Kita nggak bisa nggak membandingkan, tetapi seiring berjalannya waktu nanti kita perlu belajar untuk
Oke, stop membandingkan dan mulai untuk fokus ke diri sendiri gitu. And then, nah di sini setelah kita masuk ke dalam diri sendiri, ya lebih banyak mengamati diri, kemudian kita baru bisa merasakan the presence of God in different asanas. Jadi merasakan kehadiran Tuhan, gitu. Jadi ada unsur spiritualnya di sini ya. Tuhan di sini nggak terdefinisi, maksudnya secara agama tertentu, tetapi ya secara universal gitu ya. Apapun Tuhan kamu, seharusnya kamu bisa merasakan kehadirannya itu saat kamu beryoga gitu. So this is very spiritual ya, very deep ya in meaning gitu ya. With a sense of surrender unto the Lord. Jadi saat kamu berasana itu, kamu sebaiknya bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan apa ya, tujuannya adalah untuk tadi surrender kepada Tuhan gitu. Jadi berpasrah diri. Nah, itulah yang ada kaitannya dengan apa yaman yama itu ya. Jadi ada isvara pranidhana itu adalah pasrah kepada Tuhan. Nah, itu tujuan kita ya yoga sebenarnya. Jadi bukan untuk cuman jungkir balik, bisa handstand doang, tapi at the end of your practice harusnya kamu bisa merasakan itu ya, kepasrahan kepada Tuhan atau Sang Pencipta.